Sementara itu kasus pencabulan oleh anak kiai pemuka Pondok Pesantren Syidikiyah Jombang masih terus diusut kepolisian. Apa saja yang disampaikan terduga korban pencabulan Beki? Kita akan tanyakan langsung kepada koresponden CNN Indonesia Eka Rima yang menelusuri terduga korban pencabulan. Selamat sore Rima. Rima, apa saja fakta mencengangkan yang Anda dapatkan dari diduga korban pencabulan Beki? Ya, Farhanisa, terkait dengan kasus yang saat ini sedang menjerat tersangka Muhammad Subegi As-Salsani, saya sudah berjumpa dengan beberapa korban. Beberapa korban menyatakan bahwa banyak hal yang dianggap di sini harus diungkap oleh pengadilan ketika sidang nanti berlangsung, serta diharapkan seluruh saksi-saksi korban yang saat ini sudah terdaftar di pihak kepolisian Polda Jawa Timur serta sudah di BAP bisa mengungkapkan segala temuan yang sudah mereka ketahui di Pondok Pesantren Sidikiyah ketika mereka mengalami kekerasan yang dilakukan oleh tersangka Muhammad Subegi As-Salsani. Beberapa fakta yang ditemukan adalah terkait dengan laporan dari sejumlah korban yang menyatakan bahwa bagi mereka yang di sana ketika terjadi kekerasan seksual terhadap santri dan juga terhadap anak didik yang berada di pesantren tersebut oleh tersangka MSAT ini, ketika mereka dinyatakan hamil, maka mereka diminta untuk menggugurkan kandungannya. Dan di sana sudah ada fasilitas serta sudah ada orang yang ditunjuk untuk bisa melakukan aksi aborsi yang diminta oleh Muhammad Subegi As-Salsani ini. Dan ini yang memang perlu dibuktikan oleh pihak kepolisian serta pengadilan ketika proses persidangan yang menghadirkan saksi-saksi nanti akan diungkap di persidangan. Jika berdasarkan keterangan dari korban sendiri bahwa memang selama ini aksi-aksi tersebut terjadi dan banyak dialami oleh beberapa anak didik yang berada di sana, dan ketika ini diungkapkan kepada baik itu pengurus pesantren ataupun kepada orang-orang yang berada di dalam sana, mereka justru mendapat intimidasi secara sistematis dari orang-orang suruhan dari tersangka MSAT ini. Di sisi lain, ketika korban ingin bersuara kemudian mencoba untuk melarikan diri dari pesantren itu dan ketika diketahui, maka justru yang dihadapi atau yang didapat oleh korban ini adalah intimidasi dan juga aksi penyekapan seperti yang terjadi pada salah satu korban dalam liputan saya, ini korban yang kami sebut sebagai korban 2, ini mengalami aksi penyekapan serta aksi kekerasan di salah satu pondok pesantren yang letaknya tidak jauh dari pondok pesantren induk, yaitu di kawasan Puri Semanding. Ini yang menjadi fakta-fakta yang harus diungkap oleh pengadilan ketika persidangan tersebut berlangsung, serta tuntutan-tuntutan dari korban, dan diharapkan memang korban seluruhnya bisa bersuara untuk korban-korban yang saat ini masih belum berani bersuara, karena sebenarnya dari pengalaman yang dialami serta perjalanan untuk menuntut keadilan dari korban yang saat ini melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian, kasus ini memang cukup panjang sekali perjalanannya, yakni sebanyak 3 tahun, dan banyak sekali hal-hal yang dihadapi serta bagaimana korban ini mengalami gangguan secara psikologi serta harus menguatkan diri untuk bisa menghadapi agar proses hukum ini terus berjalan dan berlangsung. Ini yang tidak banyak dimiliki oleh korban-korban kekerasan seksual yang saat ini banyak mengalami dan tidak berani bersuara. Ini yang diharapkan oleh korban, bahwa korban-korban kekerasan seksual yang lainnya mau bersuara. Ketika saya bertemu dengan korban-korban berharap bahwa tidak hanya dia saja yang bersuara, tetapi banyak korban-korban lainnya yang menjadi korban, tidak hanya bagi korban Muhammad Subegi As-Salsani saja, tetapi seluruh korban lainnya yang menjadi korban aksi kekerasan seksual ini mau bersuara dan menyampaikan apa yang mereka alami serta melaporkan kepada pihak kepolisian, karena korban-korban ini sebenarnya tidak sendiri. Ketika mereka berani melapor kemudian juga berani bersuara, maka akan banyak sekali pihak yang memberikan dukungan dan juga memberikan dampingan. Saat ini korban juga berada di bawah perlindungan lembaga perlindungan saksi dan korban. Selain itu juga ada dampingan dari banyak pihak yang saat ini mendampingi, tidak hanya dari Komnas Perempuan, dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, kemudian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga memberikan dukungan dan juga dampingan kepada korban. Bahkan korban ini juga mendapat penguatan dari sejumlah
kelompok masyarakat, baik itu lembaga sosial masyarakat, kemudian komunitas-komunitas tertentu yang mendukung dan juga mendorong supaya upaya hukum ini segera diselesaikan. Karena jika kita berkaca kepada kasus-kasus kekerasan seksual yang selama ini terjadi, memang pembuktiannya, kemudian proses hukumnya butuh waktu yang cukup panjang, yang di sini menghadapkan korban kepada situasi psikologi yang cukup berat sekali. Tidak hanya korban, tetapi juga keluarga. Bahkan ketika saya mencoba mengkonfirmasi kepada keluarga, keluarga menyatakan ketika ini berjalan 2 tahun dan tidak ada kejelasan kasus, kemudian tidak ada peningkatan proses hukum, tidak segera P21, bahkan keluarga korban berpikir ingin menyudahi. Di sisi lain, selain mereka ingin menyudahi, mereka juga ingin melakukan tindakan-tindakan yang di luar jalur hukum. Ini yang perlu diwaspadai dan juga perlu diantisipasi oleh pihak penegak hukum dan juga sejumlah pihak lainnya untuk bisa mendorong supaya kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan ini tidak ditutup-tutupi atau tidak berani melaporkan, sehingga ini menjadi kontrol bersama dan juga evaluasi sejumlah pihak yang bertanggung jawab terhadap lembaga pendidikan di lingkup pesantren dan juga boarding school untuk bisa melakukan pengawasan secara intensif kepada lembaga-lembaga pendidikan tersebut, termasuk sistem pendidikan yang berada di dalam lembaga pendidikan yang berbasis pesantren, kemudian juga berbasis boarding school, dan juga melihat bagaimana kurikulum yang diajarkan di sana. Kemudian berdasarkan aturan perundang-undangan, memang lembaga pendidikan khususnya pesantren ini tidak boleh tertutup, tidak boleh inklusif. Harus ada kontrol terbuka yang dilakukan baik itu oleh Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan Indonesia untuk bisa memberikan kontrol serta mengawasi sistem pendidikan serta bagaimana perlindungan terhadap anak-anak yang berada di dalam kawasan pondok pesantren dan juga di dalam kawasan sekolah-sekolah yang berbasis asrama ini. Selain itu juga saat ini korban berharap agar proses hukum ini bisa segera diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu juga diharapkan bahwa dari undang-undang yang sudah diberikan kepada Muhammad sebagai asal-asalan ini, yang rencananya pada Senin 18 nanti akan ada sidang pembacaan dakwaan di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya, yang nanti akan ada Hakim Sutrisno, Hakim Titik Budi Winati dan juga Katwanto yang menjadi hakim pada persidangan ini, diharapkan memberikan tuntutan kepada tersangka ini seberat-beratnya. Selain itu juga berdasarkan hukum yang ada di Indonesia, diharapkan undang-undang tindak kekerasan seksual ini diberlakukan juga kepada Muhammad Subegi Asal Sani, berkaca dari kasus-kasus yang lainnya juga, karena diduga korban tidak hanya korban satu ini saja, tetapi banyak korban lain yang juga menjadi korban yang masih di bawah umur. Ini yang perlu digali dan juga dicari kebenarannya oleh pihak kepolisian dan juga oleh pihak kejaksaan. Selain itu juga sinergi antara pengadilan memberikan vonis dan juga hukuman yang seberat-beratnya kepada tersangka. Ya, tentunya kita semua juga menantikan begitu ya bagaimana kemudian penyelidikan dilakukan atas kasus ini. Dan kita semua menunggu hasilnya seperti apa. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Eka Rima atas laporan langsung Anda.